nasta'inu ala umurnya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Wahid Hasim Dua Taman, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga staf SMA Wahid Hasim Dua Taman. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada puasa hari yang ke-9. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal baik kita, amal ibadah kita diterima dan juga sesuai janji Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rahasia dalam doa tahiyat. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya mengetahui bahwa doa tahiyat atau turunnya doa tahiyat itu belum lama. Ketika mendengar sebuah pengajian, saya baru paham bahwa doa tahiyat itu turunnya itu tidak remeh, bukan kaleng-kaleng. Mungkin kita bisa memulai bersama dengan membaca doa tahiyat ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mungkin ada yang meneruskan sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala tu'atik, sampai akhir doa tahiyat akhir. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan bacaan doa tahiyat ini, saya tidak perlu membacakan artinya, nanti dalam pembahasan akan kita baca beberapa artinya. Bahwa turunnya doa tahiyat akhir ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar As-Saqaf dalam Ad-Dimyati, dalam bahasa Aina At-Tobin ala Hali Al-Fat Al-Mu'in, dan juga dalam kitab Ujung As'ada Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habsiyah karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, bahkan juga dalam kitab karangan ulama Islam Indonesia seperti ada Syekh Nawawi Al-Batami dan juga Syekh Mahmud Al-Turmuzi Al-Farmasi, bahwa doa tahiyat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW Isra bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam sumber-sumber tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Isra itu dikawal oleh malaikat Jibril karena pengawal. Nah, karena sekali lagi pengawal. Maka ketika sudah mendekati Sidratul Muntaha, bahkan dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diliputi oleh awan yang terbuat dari cahaya dengan pancaran sangat indah ketika melewati Sidratul Muntaha. Dan di kondisi seperti itulah kembali bahwa pengawal itu adalah pengawal,
tidak bisa mengikuti junjungannya bertemu dengan yang mengundang. Karena itu ketika sampai di Muntaha, malaikat Jibril pamit kepada kanjeng Nabi. Ya baginda Rasulullah, cukup sampai di sini saya mengawal. Saya tidak punya daya untuk meneruskan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, kanjeng Nabi pun menyampaikan bahwa tegakah kau Jibril membiarkan aku sendiri? Kok mungkin bahasane saiki ngono? Kon teko semeter sampai teko dhewe kon tinggal. Tega. Sekali lagi Jibril menjawab bahwa dayanya, kemampuannya tidak sampai situ. Tapi baginda Rasulullah memaksa, bersamailah saya meskipun hanya satu langkah. Mendengar permintaan itu, malaikat Jibril pun akhirnya menuruti. Beliau mendampingi, mengawal Nabi Muhammad SAW untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Namun baru satu langkah yang dilakukan oleh malaikat Jibril, tubuhnya terbakar. Bahkan dalam kitab ini diterangkan, selain tubuhnya terbakar, badannya mengecil sebesar burung emprit, sampai disebutkan sebesar burung emprit. Akhirnya malaikat Jibril padahal pimpinannya malaikat. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, cukup, saya tidak mampu lagi, teruskan bertemu, karena memang engkaulah yang diundang. Bahasanya mungkin begini, kalau ada panglima TNI diundang presiden, ajudannya sampai pintu tok, gak wani lebih. Jadi itu logika yang dipakai. Mengapa malaikat Jibril tidak mampu? Padahal selama ini juga mendapat tugas untuk menyampaikan wahyu. Ternyata logika yang disampaikan dalam kitab ini adalah bahwa malaikat Jibril bukan yang diundang. Karena yang nggak diundang, maka kekuatannya, kemampuannya tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Yang diundang adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kanjeng Nabi lah yang diberi kekuatan untuk bertemu. Ini sama logikanya dengan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan kanjeng Nabi. Bukan Allah yang ingin ketemu, tapi Nabi Musa. Sehingga dalam surat Al-A'raf itu sebutkan bahwa Nabi Musa ingin bertemu, tapi Allah menjawab bahwa lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu hancur, maka berarti kamu tidak punya kekuatan daya untuk bertemu dengan saya. Jadi logika ini yang disampaikan dalam kitab-kitab yang saya bacakan tadi. Mengapa malaikat Jibril tidak mampu membersamai kanjeng Nabi bertemu dengan Allah? Karena yang diundang adalah Nabi Muhammad. Malaikat Jibril adalah pengawal, sehingga daya kekuatan pengawal tidak sama dengan yang diundang. Maka yang diundanglah yang dipersilakan. Bapak Ibu semuanya, ketika Nabi Muhammad SAW sampai dan bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, yang artinya adalah seluruh penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Jadi ini adalah ucapan pertama Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah. Ucapannya kanjeng Nabi. Ucapan Nabi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan,
kasih sayang dan keberkahan Allah senantiasa untukmu, wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah langsung menyerahkan semuanya, kesejahteraan, kasih sayang, keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban Allah seperti ini, Bapak Ibu semuanya, ini kalau kita mendengar sering Gus Bahak menyampaikan bahwa salah satu ciri Nabi atau pemimpin utama itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mendapat salam khusus dari Allah seperti itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan senantiasa untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dapat salam khusus dari Allah, dapat keselamatan khusus, kebahagiaan khusus, tapi dijawab bahwa keselamatan, kesejahteraan, keberkahan untuk hamba, untuk kami dan orang-orang soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Masya Allah. Mendapat keistimewaan tapi dilimpahkan kepada umatnya. Betul-betul sangat memikirkan umat, sehingga kalau dalam banyak riwayat kita tahu bahwa Nabi Muhammad memohon betul kepada Allah untuk diberi keistimewaan, diberi kemampuan untuk menyelamatkan, memberikan syafaat pada umatnya. Dan alhamdulillah dikabulkan. Banyak sekali hadis dan ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti memberikan syafaat. Bahkan disebutkan kalau menurut Gus Bahak menyampaikan itu sampai pada istilahnya itu syafaat lil ahli kabair, syafaat pada orang-orang yang berbuat dosa besar. Tapi bukan lantas akhirnya kita berbuat dosa, bukan. Tapi syafaatnya tembus sampai kepada hamba-hamba Allah, umatnya, umat Kanjeng Nabi yang juga berdosa. Dengan catatan dalam hadis sampaikan dia meninggal dalam keadaan Islam, meninggal tidak dalam keadaan syirik, meninggal dalam keadaan iman. Maka insya Allah umat Islam yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita, Bapak Ibu guru SMA Wakil Dasyid 2 Tama dan juga di UGM sebenarnya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, mendengar jawaban Kanjeng Nabi SAW yang mendoakan tidak hanya dirinya, tapi juga umatnya, maka seluruh makhluk langit pun serentak menjawab, serentak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa tidak ada Nabi, tidak ada Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, Rasul pilihan kekasih Allah. Langit sampai bergemuruh menjawab, begitu mulianya, begitu memikirkannya Kanjeng Nabi terhadap umatnya, termasuk kita-kita ini. Bapak Ibu semuanya, disebutkan tadi bahwa kesejahteraan senantiasa untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini hamba-hamba Allah yang soleh ini juga perlu diterangkan. Ketika ceramah Gus Bahak menyampaikan bahwa apa sih hamba yang soleh seperti apa? Hamba yang soleh itu seperti apa? Disampaikan bahwa soleh bukan berarti jauh, bukan berarti orang-orang yang meninggalkan betul-betul maksiat, tidak kena maksiat, bukan. Itu juga soleh, tapi kalau soleh ukuran kita, soleh adalah mereka yang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, itu adalah bentuk dari penyerahan diri, bentuk bahwa kita meyakini, bentuk bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Ya soal ini, sehingga dikatakan
Mereka yang soleh adalah yang melakukan sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu istimewanya bacaan tahiyat akhir ini, sehingga dalam kitab karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absi, yaitu kitab Kucu Asada Al-Abadiyah fi Al-Anfas Al-Aliyah Al-Habasiyah, bahwa keutamaan bacaan tahiyat yang pertama, barang siapa membaca at-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, itu pahalanya sama dengan pahalanya umroh dan haji. Bayangkan, umroh itu 30 juta sekarang, haji apalagi, belum masa tunggunya. Ketika kita sholat menyadari, ketika tahiyat awal ke akhir menyadari bahwa doa yang kita baca adalah dialog antara Allah dan Kanjeng Nabi, maka ketika membaca at-tahiyat itu pahalanya seperti pahalanya umrah atau haji. Yang kedua, barang siapa yang membaca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu salamnya Allah kepada Kanjeng Nabi, maka itu setingkat, sama dengan sopan langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, dengan membaca tahiyat, tapi tentunya dengan membaca yang sadar. Berhubung kita ini sering gak sadar, alhamdulillah sesekali sadar bahwa yang kita baca adalah dialog Allah dengan Kanjeng Nabi. Dan yang ketiga, barang siapa yang membaca assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin, maka itu sekualitas dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Kita nggak perlu ke Mesir atau ke Yaman, atau ke makmumnya Imam Bukhari yang jelasnya biayanya besar, tapi dengan membaca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, itu sekualitas sama maknanya dengan menziarahi wali sedunia. Masya Allah. Sehingga dengan melihatnya bacaan sholat, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang paling baik adalah bacaan tahiyat. Sejak awal Allahu Akbar sampai akhir itu adalah bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan yang mulia. Namun ketika di dalamnya ada dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka sholat adalah mi'rajul muslimin. Sholat adalah mi'rajnya orang Islam. Sholat adalah dialog kita dengan Allah. Karena itu sudah sepantasnya, sudah saya kira tentunya kalau Bapak Ibu guru ya nggak usah memberitahu, pasti sholat semua. Nah, hal-hal seperti ini kita sampaikan pada anak-anak, betapa pentingnya sholat, betapa mulianya sholat, bahwa sholat adalah bentuk penyerahan diri, bentuk ibadah yang paling baik, sehingga kisahnya pun paling pertama. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada hal yang kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.